Yang pasti mana ke marane begitu kita memasuki kan ayana masih new normal nih. Mungkin misalkan benar-benar normal rek nanaonan sih atau sudah mempersiapkan hal apa sih untuk menjalani kehidupan new normal dan nanti yang benar-benar normal gitu. Rek naon hal pertama apa yang bakal dilakukan? Tapi sebenarnya mah lamun cukup ramanya mau bisa balik benar-benar ke normal loh guys. Emang harus berubah adaptasi lah. Pasti karena kan manusia mah selalu adaptasi, pasti ada perubahan-perubahan. Baru lagi kan orang naon misalnya kayak bom. Nah kalau kelihatan banget lah kalau ketika ada bom teh semua orang tuh diperiksa gitu kan, sebelumnya enggak. Terus naon deui. Tapi itu kan berlaku sementara. Itu beradaptasi. Kayaknya kadituna nya kitu we deui. Tapi lamun kieu nya jelema teh pasti parno teh terus relaksasi sih orang. Kemudian kan ayeuna mah diracun kuning. Pasti ada lagi tuh mana pasti kasihan ketemu jelema gitu. Jadi orang pakai yang awewe belum tentu cipiki. Iya jen. Eta namun di dari sisi psikologisnya kumaha teh jen? Kejadian kieu bakal membekas selamanya atau memang bakal cager biasa deui gitu. So kan batu jadi parno gitu teh ya gini. Gitu teh ya we gini. Jadi sebenarnya orang teh kan itu berada di sebuah masa ketidakpastian. Orang teh butuh kepastian. Jadi orang teh bisa mastikeun naon tak eta pang-pang nama. Jadi kita teh apa sih yang bisa kita pastiin? Itu harus kita pastiin dulu, Bray. Itu yang penting mah. Jadi dari sisi psikologis kumanya itu butuh kepastian, need for closure istilahnya. Butuh untuk sesuatu yang pasti. Seperti apa pastinya? Orang teh kudu pasti kan. Nya, terhadap naon we? Itu iraha beresna terutama corona teh. Memang corona teh bentukna naon. Nah, orang teh ulah digawe. Kan sih corona usaha tuh menang digawe. Kudu gawe mah kudu. Nah, ulah di kantor gitu. Ya ya kenapa sih harus tetap kerja? Bukannya orang lain kerja. Kenapa aku belum digaji full? Sampai kapan kayak begini teh? Kan itu teh uncertainty. Tapi sebenarnya teh akan gelisah. Kita teh akan gelisah sama ketidakpastian. Nah, tugas kita teh selalu butuh kepastian, dan kita teh selalu berusaha untuk mencari-cari cara supaya ada kepastian. Termasuk kepastian hukum. Itu kudu kumaha ieu teh. Nah, PSBB diperpanjang deui sampai ke iraha gitu. Itu pasti nanti kumaha gitu. Itu yang paling menggelisahkan mah. Sebenarnya sebelum ini kan sebenarnya kan namun kita sejarah belum pernah ada penyakit yang se-contagious ya sih. Jadi kan penyakitnya sangat mudah menular. Kalau penyakit ini tidak semudah itu menular, mungkin kita tuh ya udahlah. Ini tuh sangat mudah menular. Sebenarnya kalau masalah mematikan sebenarnya nggak terlalu ya. Iya. Tebukan itu bisa lebih mematikan. Putus cinta juga bisa lebih mematikan daripada. Cuman ini tuh sangat contagious, ini sangat mudah sekali menular. Maka kan menimbulkan kalau ketularan gimana, terus ditambah kan diracuni dengan data-data itu berbahaya segini terus di rumah sakit penuh, nanti maling nganggur, mana itu bisa itu. Jadi nanti sih dan itu kan dampak sosialnya lu edan oge soalnya justru anu paling parah. Jadi anu membuat si corona ini parah adalah dia itu tidak bisa kita jelaskan. Dia itu menimbulkan ketidakpastian. Orang teh kan tuh bisa mastikeun orang yang bisa menularkan tuh yang seperti apa. Ngomongnya anu gejalana batuk dan demam. Tapi ternyata orang tidak bergejala oge ternyata menular. Jadi kan orang jadi kabeh curiga ya. Itu orang teh butuh kepastian. Jadi nu bisa nularkeun teh saha? Di mana pilihanna kumaha? Kan semuanya masih asumsi kan belum sebetulnya jelas nyata isinya. Kalau misalkan berasumsi yang bisa menularkan yang pasti orang yang positif.
anu orang jelas yang lu bisa positif menular. kan. Nah, cuman buat tahu tapi dia kalau positif kita- atau enggak, ada prosedur yang harus dilewati dulu, semacam tes tes swab, ternyata ada rapid test mah, kalaupun reaktif hasilnya belum tentu positif ternyata. Ya, eta mah kan untuk menunjukkan bahwa seseorang teh terkena atau enggak. Ieu mah proses penularan mah. Kan ieu mah kan orang teh supaya pasti ya kumaha carana orang teh terhindar dari corona. Kan kita nggak bisa mastiin itu, Ring. Siapa yang bakal ngebawa, siapa yang enggak kan kita nggak tahu. Karena dulu mah bilangnya ada gejala, sekarang bilangnya bahkan orang tidak bergejala OTG. pun bisa jadi carrier. Eta nu nyieun corona menakutkan teh. Nyen fitnah teh. Pasti. Mata tuh pasti beres teh eta. Nu nyieun fitnah contohnya teh misalnya eta orang jadi Nyen Contohnya kumaha? sama kita jadi saling memparnoi itu ya. Mencurigakan. mantap ayeuna teh urang teh butuh pemersatu bangsa. Setuju aing. betul satu kali siapa tadi Siga nu kamari mana posting. tadi kan contohnya bisa bahasa orang balik di Belanda kan, orang balik di Belanda ya. Bakal kaimat teh orang nggak berani berciuman dengan pemajikan orang karena sieun. Wah, Nah, mana bet balik Karena- ke Belanda, geus ngeunah di ditu. itu udah duit beak. Oh, Terus orang kan sebelumnya Betul. gawe kan di Swedia. Biasanya jalan-jalan orang ke Copenhagen, terus orang ke Belanda. Jadi emang kita mau dijalan lah, ngabiskan duit. Terus dibalik kan dia, wah, orang naik yang di sare jeung pamajikan naik anak-anak, wah sieun Akhirnya kita menunggu selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, kayaknya udahlah sedikit lebih mesra. Tapi kan kita bisa orang kayak kemarin ke Indo atau kemana. Emang ada jaminan bahwa orang ke Surindo itu tidak terkena. dah matakna setelah 2 minggu eta pas orang lewati setelah 2 minggu Pas orang balik, terus orang balik kan kayak misalnya orang di Superindo atau di Indomaret atau di Malikopi, di Starbucks itu balik kayak mah. Apakah orang harus menjaga jarak lagi selama 2 minggu? Orang tuh nyaman. Jangan-jangan bahasa di Belanda bahasa dari Belanda orang tuh kenal, tapi justru pas balik dari Starbucks itu orang kemarin. Mata nu bikin corona menakutkan teh bukan karena dia mematikan. Karena kalau pakai mematikan, bener kata si Terawan bahwa memang ada penyakit lain yang mematikan. Demam berdarah, merokok, misalkannya bisa jadi itu lebih mematikan. Tapi yang membuat corona itu menakutkan adalah cinta. Yang bikin corona tidak ditolak. Yang membuat corona menakutkan adalah ketidakpastian eta teu puguh itu saanu bakal nularkeun, saanu teu nularkeun jeung beres kapan. Contoh Korea Selatan we. Geus beres mana teh geus tamat Ketidakpastian urang mah hidup mah terlalu banyak pikiran sih. Nah hidup memang tidak pasti kan, belum tentu orang positif. Bahkan belum tentu orang masih hidup besok hari kan. Jadi ada geningnya darah mana kadinya. Ya, jadi semua ya hidup mah tidak pasti. Jadi mana berarti kan buat Fuad mah berarti kan buat Fuad mah hidup mah pasti memukul lebih keras aja. Mana sebesar karena hidup mah. Jadi orang bukan orang yang mikirkan ini tidak pasti lah, justru tidak pasti memang harus dinikmati lah. Hidup memang tidak pasti lah, pasti lah tuh. Tapi bukan berarti ketidakpastian itu tidak membuat ketakutan kan? Ada nggak ketidakpastian yang paling membuat Fuad takut apa ketidakpastian yang membuat gelisah? Yang paling membuat gelisah naon? Soal naon? Atau mungkin untuk pisan mah. Pisan. Jadi pikiran sih orang sudah lama menjelma. Ya teman bukan nggak ada ya, tapi karena nggak dipikirin. Jadi pikiran sih, jadi orang mah bahkan tiba lagi tetara dirasa mana mah kalau bisa mah mati muda gitu, jangan mati lama-lama hidup lama-lama kalau memang bisa mati muda dan berguna aja. Jadi maksudnya yang mending husnul khotimah daripada mati muda. Gimana? Kalau trek muda aja Ari. Tadi kumaha kata-kata mana kumaha? Mendingan mati muda dan menjadi berguna daripada udah panjang tapi nyusahin orang lain. Nah, bagaimana memastikan menjadi bergunanya Fuad teh? Gimana cara memastikan itu? How to make sure that you are giving benefit to other contribution? Sebenarnya mah apa ya? Cara kamu make sure dan atau memang itu juga nggak dipikirin, brother? Orang mau dipikiran. Sebenarnya dari mulai lingkungan terkecil aja bukan gampang, misalnya keluarga. Sebenarnya bisa membantu keluarga nggak ada kesusahan, terus lihat dari situ kan, wah kita ketika lingkungan keluarga udah mulai cukup secure lah ya,
aman. Biasanya bisa dilihat, oh kebetulan orang itu emang hese teh hidupnya ya. Biasa nah lamun hese coba bantuan kayak gitu terus. Bantuan untuk orang apa? Hese orang Ini mah ya emang itu Jadi cara mana mengatasi eta teh mulai dari ring cincin terdalam ya, yang paling mudah untuk diidentifikasi gitu ya. Mulai dari lingkungan terdekat gitu. Untuk make sure bahwa orang teh bermanfaat. Itu mengatasi ketidakpastian teh eta yang make sure bahwa itu teh bermanfaat gitu, Puan. betul sekali. Mantap. Itu sesuatu yang bagus itu ya. Something to tell itu. Yang penting kita punya something to tell tonight. benar. Tapi maksudnya ya, kan kadang-kadang orang tuh ya dia jelma-jelma kemudian sangat optimis. Mah ingin menjadi pahlawan dunia ya, yang menjadi Iron Man, yang jadi maksudnya teh orang teh bikin perubahan ya. Kita teh harus ada existing lah untuk ada kontribusi untuk negara, untuk lawan. Nggak usah dipikirin kayak gitu, mulai aja dari terkecil, misalnya keluarga mana itu susah, bapak itu susah. Ketika dari situ kan bisa jangan langsung mikir, orang yang membantu negara, setuju pisan. Tapi kadang dan itu yang membuat, itu yang bikin cara berpikir kita nggak terlalu berat menyaatnya, karena kita memang memulai dari sesuatu yang paling mudah, paling ringan dan paling dekat ya, paling mudah, ringan dan dekat. Ketika kita men-secure lingkungan kecil, lingkungan yang kecil tuh, ini kan kelihatan yang lingkungan ini sudah aman nih. Kita coba lihat lingkungan yang bisa. Misalnya tadi kebetulan aman, cari orang, misalnya temannya kebetulan gitu, itulah sosialisasi lah. Terus pertanyaannya Kiat, begitu mana menjalani itu ya, ternyata di kenyataan anak ada konflik kepentingan lah. Kan mana dari ring terdalam atau dari lingkungan terkecil gitu ya, make sure itu semua secure. Pas ternyata mana kan bukan hanya sebagai anggota dari satu keluarga kecil, tapi juga anggota dari masyarakat sekitar, anggota mana di kantor, masyarakat di kantor. Pada saat bersamaan ternyata aya nu konflik atau bentrok, mana nu diheulakeun? Mana yang lebih prioritas untuk secure? Pokoknya resepnya mah cuma satu, jangan selalu mencoba untuk jangan selalu mencoba untuk menyenangkan seluruh pihak sih, karena lamun coba lama tuh resep menuju kegagalan aja. Pun mana yang ngajakin semua terus bikin semua orang puas mah itu resep kegagalan sih pasti, karena pasti itu begitu mana. Nah, makanya prioritasnya mana gitu. Itu justru lain prioritas ring. Orang nangkep si Puat mah berarti kira lain. Jadi nu penting yang maneh mah buat dirimu mah adalah yang penting itu bukan seberapa bermanfaat aku buat orang lain dari persepsi orang lain tentang manfaat, bukan ya. Tapi dari persepsi aku soal bahwa aku tuh udah ngasih manfaat. Paduli teuing saya teh dek mikir eta manfaat atau enggak. Yang orang mah eta teh geus manfaat bener teh. Soalnya kan konflik of interest nu cek siring ketika orang demanding ke kita ya, nuntut sama kita kan gitu kan. Maksudnya itu lah. Demanding lamun kita udah nuntut Jen. Siring mah lebih ke orang mulai mikiran persepsi orang lain tentang manfaat orang gitu kan. Eta nu demanding, bener teh. Itu yang jadi konflik of interest teh. Kira-kira si ieu bakal mikir naon tentang orang sigana masih can puas eta. Padahal nu penting makan orang, gitu lain. Jadi gini kan misal ya. Meskipun niatnya baik, meskipun niatnya baik pasti yang memandang itu salah. Bener kan. Yang penting adalah sudah dipertimbangkan sih. Jadi mereka mengetahui ketika bisa kita melakukan apa tuh efeknya tuh apa, kita ada kita melakukan misalnya belok ke kiri tuh akan ketemu apa aja, kalau kita belok ke kanan ketemu aja. Nah kita harus minimalisir lah yang paling banyak mudorotnya itu naon sih, skala prioritas ya. Pakai contoh kasus biar lebih tergambar. Misalkan